Di negeri yang terletak di ujung dunia, di bawah langit yang selalu kelabu dan berselimutkan salju abadi, berdirilah sebuah kerajaan megah bernama Galatia. Kerajaan ini dikenal sebagai negeri utara, di mana musim dingin tak pernah berakhir dan angin beku terus menerpa tanpa henti. Di balik bentang-bentang es yang kokoh, tinggallah seorang pangeran bernama Aelric, pewaris tahta yang dijuluki sebagai Pangeran Es. Aelric dibesarkan dalam dinginnya istana Galatia, di bawah bimbingan ayahnya, Raja Talor, yang dikenal sebagai penguasa terhebat di tanah salju. Namun, bersama kejayaannya, Raja Talor membawa kutukan yang diturunkan dari generasi ke generasi kutukan es abadi. Kutukan ini memaksa setiap raja yang memegang tahta untuk memerintah dengan hati yang beku, terputus dari semua emosi, perasaan, dan cinta. Mereka yang terkena kutukan ini tak akan pernah merasakan hangatnya hati atau hubungan manusiawi yang sejati. Hati mereka mengeras seperti es, membuat mereka tampak kuat, tetapi juga rapuh di dalam. Saat Aelric tumbuh dewasa, ia pun mulai merasakan efek dari kutukan ini. Setiap kali ia tersentuh oleh cinta, kegembiraan, atau bahkan kesedihan, perasaannya seakan membeku, perlahan-lahan menjauh dari emosi manusiawi. Wajahnya yang tampan menjadi semakin kaku. Dan suara hatinya tenggelam di bawah kekuasaan yang membalut jiwa. Banyak orang yang memandangnya sebagai pemimpin yang kuat, dingin, dan tak terkalahkan. Tetapi di dalam hatinya, Aelric merasa kosong bagaikan penjara es yang tak bisa ia lepaskan. Meski dihormati oleh rakyatnya, Aelric tidak pernah merasakan kebahagiaan. Setiap hari, ia berdiri di balkon istananya, menyaksikan badai salju yang terus berkecamuk, bertanya-tanya, apakah ada cara untuk mematahkan kutukan yang membelenggunya? Ia tahu bahwa suatu hari nanti, ia akan menggantikan ayahnya sebagai raja, dan dengan itu, kutukan is akan sepenuhnya menguasainya, menghapus seluruh sisi kemanusiaannya. Namun, harapan muncul di tengah keputusasaan. Sebuah legenda kuno tersembunyi di dalam sejarah Galatia menceritakan tentang air mata api, artefak legendaris yang dipercaya dapat mencairkan hati yang paling beku sekalipun. Dikatakan bahwa artefak tersebut tersimpan di puncak tertinggi pegunungan Pyros, jauh di luar batas negeri utara. Hanya mereka yang memiliki keberanian dan hati yang murni yang dapat menemukannya. Dengan harapan terakhir untuk membebaskan dirinya dari kutukan, Aelric memutuskan untuk melakukan perjalanan berbahaya itu, meninggalkan istana yang dingin dan rakyatnya yang setia. Ia berangkat sendirian, mengarungi dataran beku dan hutan-hutan yang tertutup es. Hembusan angin kutub yang tajam menusuk kulit, tetapi Aelric tetap melangkah, didorong oleh keinginannya untuk membebaskan dirinya dari rantai kutukan yang membelenggu hati dan jiwanya. Dalam perjalanan panjangnya, Aelric bertemu banyak tantangan. Ia harus melewati lembah kegelapan, di mana roh-roh dari raja-raja terdahulu yang juga terkena kutukan menjerit dalam penderitaan. Suara mereka membisikkan keraguan, mencoba menarik Aelric untuk menyerah dan kembali ke tahtanya. Kau adalah penguasa es, dingin dan kuat. Kenapa menginginkan hangatnya hati yang hanya membawa kelemahan? Mereka berbisik, tapi Aelric dengan keteguhan hati menolak rayuan mereka. Ia tahu bahwa meski es membuatnya kuat, kekuatan sejati ada dalam perasaan dan cinta yang selama ini ia rindukan. Akhirnya, setelah berhari-hari mendaki pegunungan Pyros yang menjulang tinggi, Aelric tiba di puncak yang sunyi. Di sana, ia menemukan gua yang menyimpan air mata api, sebuah permata kecil yang bersinar dengan cahaya oranye lembut, seakan mengandung nyala api di dalamnya. Permata itu terasa hangat di tangannya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aelric merasakan kehangatan yang nyata. Namun, untuk menggunakan kekuatan air mata api, ada satu syarat. Ia harus meneteskan air mata dari hati yang paling dalam, tanda bahwa ia masih bisa merasakan cinta dan kemanusiaan. Aelric terdiam. Sudah bertahun-tahun sejak ia merasakan emosi sejati, dan ia khawatir bahwa sedih hatinya sudah terlalu tebal untuk mencair. Namun, saat ia memegang air mata api, ingatan akan masa kecilnya kembali. Ia teringat akan tawa, kasih sayang.
jatuh dan kehangatan yang pernah ia rasakan bersama ibunya sebelum kutukan sepenuhnya menguasai hidupnya. Dalam keheningan itu, sebuah air mata tunggal dan penuh mata jatuh dari matanya, membasahi pipi yang selama ini membeku. Begitu air mata itu menyentuh air mata api, cahaya yang luar biasa terang muncul, mencairkan setiap lapisan yang selama ini membungkus hatinya. Dengan satu tetes air mata itu, Aelric dibebaskan dari kutukan. Ia merasakan sesuatu yang telah lama hilang, kehangatan hati, cinta, dan kemanusiaan yang selama ini ia rindukan. Ia tahu bahwa meski dirinya adalah pewaris tahta kerajaan es, kekuatannya yang sesungguhnya terletak pada kemampuannya untuk merasakan, mencintai, dan berempati. Aelric kembali ke Gelathia sebagai orang yang berbeda. Saat ia naik tahta dan menjadi raja dari utara, rakyatnya tidak lagi melihatnya hanya sebagai penguasa yang dingin dan kuat, tetapi sebagai raja yang memiliki hati. Kerajaan yang dulu hanya diselimuti salju abadi, kini mulai merasakan kehangatan baru, kehangatan dari seorang raja yang memimpin dengan cinta dan kasih sayang. Meski kerajaan utara tetap dingin secara fisik, di hati Aelric telah mencair. Ia memerintah dengan kebijaksanaan dan kehangatan yang tidak pernah dimiliki para raja sebelumnya. Pangeran Es telah berubah menjadi raja dari utara yang membeku, bukan karena kekuatan es yang menguasainya, tetapi karena ia menemukan kekuatan sejati dari hatinya, yang kembali berdenyut dengan cinta dan kemanusiaan. Dan demikianlah, kutukan yang telah membelenggu kerajaan selama berabad-abad akhirnya terpecahkan oleh kekuatan yang lebih besar dari es, kekuatan cinta yang abadi. Kisah Aelric menjadi legenda, dikenang di seluruh penjuru negeri sebagai raja yang menemukan kekuatan sejati di balik dinginnya kekuasaan. Di balik kebekuan es, ia menemukan kehangatan yang lebih berharga dari segala kekuatan dunia.